Kembali lagi bersama saya, Sri Rezeki Boru Sinaga, peserta Laksara CPNS tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai nilai dasar anti korupsi. Pengertian kata korup. Asal katanya berasal dari kata corruptio. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korup berarti buruk, palsu, ataupun suap. Sedangkan berdasarkan Kamus Hukum, korup merupakan buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik negara, menerima uang dengan menggunakan kekuasaan ataupun jabatannya. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya ialah Indrianto Seno Aji, korup merupakan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan. Pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi yang tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Korupsi dapat terjadi karena niat dan kesempatan. Pengertian tindak pidana. Menurut Profesor Mulyatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Unsur perbuatan pidana. 1. Adanya perbuatan. 2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang. 3. Bersifat melawan hukum. Ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh satu orang. Kedua, merahasiakan motif ada keuntungan yang dirasakan. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Mengkhianati kepercayaan. Hal-hal yang menyebabkan korupsi ialah 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Sejauh ini, sudah banyak undang-undang yang menyangkut tindak korupsi. Namun, sampai sekarang, kasus korupsi masih saja merajalela. Kedua, langkanya lingkungan yang tidak korup. 3. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Kemiskinan dan keserakahan. 6. Keuntungan korupsi. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etik. Pencegahan korupsi ataupun secara preventif. Pertama, melalui perbaikan sistem, yakni peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi, dan penerapan prinsip good governance. Dan yang kedua ialah melalui perbaikan manusia. 1. Memperbaiki moralnya. 2. Meningkatkan kesadaran hukum manusia. 3. Mengentaskan kemiskinan. 4. Memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi. 1. Unsur subjektif, yakni termasuk atas setiap orang, penyelenggara negara, dan pegawai negeri, serta korporasi. Kedua ialah adanya unsur objektifnya, yakni janji, karena kesepakatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi berdasarkan pasal-pasal yang diambil yaitu pertama,
korupsi yang terkait dengan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penyalahgunaan jabatan. 4. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 5. Pemerasan. 6. Perbuatan curang. 7. Gratifikasi. Sedangkan masih ada lagi tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Contohnya merintangi proses pemeriksaan, tidak memberi keterangan yang benar, serta tidak memberi keterangan rekening tersangka. Saksi atau ahli yang tidak mau atau memberi keterangan palsu, serta orang yang memegangi rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang palsu. Hal ini juga termasuk dalam tindak pidana korupsi tapi hanya berkaitan dengan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tipologi korupsi. 1. White collar crime. 2. Invisible crime. 3. Low visibility. White collar crime merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan para pelaku yang sangat profesional, baik dalam objek perbuatannya maupun pelaku subjektifnya yang tidak saja perorangan tetapi mencakup korporasi, bahkan perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas. Yang mana pelaku kejahatan ini mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Invisible crime adalah kejahatan yang tidak tampak, yaitu adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalitas sebagai pelaku tindak pidana, yang mana kejahatan ini berlindung di balik asas legalitas karena kesulitan pembuktian, disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Low visibility, bentuk kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis, karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dalam batasan kewenangannya. 4. Extraordinary crime merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa, sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Welfare crime merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya yang sudah makmur. 6. Public power atau economic power. Bentuk kejahatan ini dilakukan oleh penguasa dan pengusaha yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan kuasa ekonomi, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mempunyai dampak yang luas sehingga kejahatan ini masuk dalam kategori pelanggaran yang sulit terjangkau hukum. 7. Professional Frank Violator. Bentuk tipologi kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir yang dapat mencakup berbagai dimensi lapangan kerja seperti notaris, wartawan, akuntan, dokter, insinyur, pengacara yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Bagaimana cara menerapkan kesadaran anti korupsi? Kesadaran anti korupsi dapat timbul dan lahir melalui spiritual accountability yang mengacu pada sebelum kehidupan dunia, serta kehidupan pasca dunia. Dalam spiritual accountability dijelaskan pemahaman menyadarkan manusia itu apa tujuannya hidup, serta kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Identifikasi nilai dasar anti korupsi, yakni pertama, jujur,
2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. 9. Adil. Selanjutnya saya akan menampilkan video nilai dasar anti korupsi. Contoh penerapan nilai dasar anti korupsi ialah disiplin waktu. Saya peserta laksana CPNS harus mampu menerapkan sikap disiplin waktu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru, mempersiapkan diri memakai pakaian keseharian dan mematuhi protokol kesehatan. Implementasi nilai dasar anti korupsi yang kedua ialah peduli. Sebagai guru, saya harus memperhatikan pekerjaan peserta didik saya agar saya mampu mengenali tingkat kemampuan dan karakter dari anak didik saya. Demikianlah implementasi nilai dasar anti korupsi. Saya Sri Rezeki Buru Sinaga mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya.